Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idewa Gede Putra, NPM 143, dan teman saya Alfi Dayati, NPM 141. Kami dari kelompok 23 Praktikum Lab Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul 2, yaitu Data Flow Diagram. Latar belakang. Aplikasi sistem informasi dalam proses manajemen akan meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan yang tidak terstruktur dan meningkatkan berbagai peran manajerial. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah. DFD merupakan suatu cara atau metode untuk membuat rancangan sebuah sistem yang mana berorientasi pada alir data yang bergerak pada sebuah sistem nantinya. Dalam laporan praktikum ini membahas tentang sebuah perusahaan sedang membangun sistem DFD untuk mempermudah masyarakat membeli tiket kereta api. Hal ini guna meningkatkan pelayanan yang ada di sana serta berguna untuk memudahkan masyarakat dalam hal pendataan pembelian tiket kereta api. Untuk meningkatkan ketelitian sistem dan kejelasan perincian secara keseluruhan, digambarkan dalam suatu diagram data yang menggunakan aplikasi Power Designer untuk memudahkan proses pembuatan diagramnya. Adapun rumusan masalah dari praktikum modul 2 ini adalah sebagai berikut: bagaimana cara merancang DFD atau Data Flow Diagram pada pembelian tiket kereta api. Selanjutnya adapun tujuan dari praktikum modul 2 ini adalah yang pertama untuk memahami tentang entitas dan alur yang ada pada DFD dalam sistem informasi pembelian tiket kereta api. Yang kedua, untuk mengetahui proses sebelum dan sesudah didekomposisi pada DFD sistem informasi pembelian tiket kereta api. Dan yang ketiga, untuk mengetahui data storage dari proses DFD level 0 sistem informasi pembelian tiket kereta api. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang terdapat pada sebuah organisasi sebagai alternatif dalam melakukan tindakan proses konfigurasi manajemen dengan menggabungkan sistem manusia dan mesin. Manajemen informasi sistem dapat digambarkan melalui sebuah susunan piramida yang terdiri dari 4 tingkatan. Berikut ditampilkan piramida dengan 4 tingkatan manajemen information system. Selanjutnya ada komponen sistem informasi manajemen, merupakan seluruh elemen yang membentuk suatu sistem informasi. Komponen yang ada pada sistem informasi manajemen terbagi dua. Yang pertama ada komponen sistem informasi manajemen fungsional yang merupakan seutuh elemen atau komponen yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data, pemrosesan data, pengiriman data, penyimpanan serta pelaporan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu komponen sistem informasi manajemen fisik, yaitu seluruh peralatan fisik yang diperlukan dalam sistem informasi manajemen supaya bisa jalan. Data flow diagram atau dapat disebut juga dengan diagram aliran data merupakan teknik yang menjelaskan keadaan sebenarnya yang dibutuhkan untuk menggambarkan dari mana asal dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem di mana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. Dalam membuat sistem informasi ini, DFD sering dipakai. DFD dibuat oleh para analis untuk membuat sistem dengan baik, di mana DFD ini nantinya dikasihkan kepada para programmer untuk memulai proses coding, yang mana para programmer ini melakukan sebuah kode sesuai dengan DFD yang dibuat oleh para analis sebelumnya. Software yang digunakan pada pembuatan DFD yang pertama ada EasyCase, yang kedua ada Power Design 6, dan ketiga ada UML. Lanjut ke sistem data flow diagram. Untuk menggambarkan rancangan sistem menggunakan data flow diagram memerlukan atau membutuhkan simbol-simbol. Ada berikut beberapa simbol dari data flow diagram. Yang pertama, simbol external entity. External entity bisa disebut dengan terminator,
adalah simbol yang bisa berupa suatu organisasi, orang, sekelompok orang, maupun perusahaan yang sama tetapi di luar kendali sistem yang tengah dibuat modelnya. Kedua ada simbol proses. Simbol proses yaitu aktivitas maupun kerja yang dilakukan oleh mesin, komputer, maupun orang dan nantinya akan menghasilkan sebuah arus data yang akan masuk ke dalam suatu proses untuk bisa dilakukan arus data yang akan keluar dari proses tersebut. Yang ketiga ada simbol data storage. Data storage umumnya sangat berkaitan dengan storage atau penyimpanan, contohnya seperti database maupun file yang berkaitan dengan penyimpanan dengan komputerisasi. Yang keempat ada simbol data flow. Data flow juga sering disebutkan arus data yang mana sering disimbolkan dengan tanda anak panah. Yang kelima ada simbol input dan output. Simbolnya yaitu berbentuk tergenjang seperti gambar di bawah. Simbol tersebut juga merupakan representasi dari input maupun output yang terdapat pada data flow diagram. Perbedaan DFT dengan diagram konteks. Untuk mengetahui perbedaannya kita perlu mengetahui apa itu diagram konteks. Diagram konteks merupakan diagram yang menggambarkan ruang lingkup suatu sistem secara menyeluruh dan lengkap. Dengan demikian biasanya bahwa diagram konteks menjadi bagian tertinggi dalam DFT. Sedangkan DFT menggambarkan sistem yang lebih terperinci hingga bagian terkecil, seperti fitur dalam setiap bagian yang dimiliki oleh sistem. Baik DFT maupun diagram konteks memakai jenis dan bentuk simbol yang sama. Hanya saja ada perbedaan aturan mengenai pemodelan DFT dan diagram konteks. Pada diagram konteks hanya diperbolehkan satu simbol proses saja, berbeda dengan DFT yang boleh memakai lebih dari satu simbol proses. Fungsi DFT. Berikut adalah fungsi DFT. Yang pertama, DFT merupakan alat dalam pembuatan suatu model yang memungkinkan profesional sistem dan berfungsi untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan metode fungsional yang dihubungkan antar satu sama lain menggunakan alur data yang baik secara komputerisasi maupun manual. Kedua, DFT ini merupakan suatu aplikasi pembuatan model yang paling banyak digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem adalah bagian yang kompleks dan lebih penting daripada data yang dimanipulasi sebuah sistem. Yang ketiga, DFT merupakan rancangan program yang mengarah ke alur data melalui metode penguraian yang dapat digunakan untuk menganalisa maupun rancangan sistem yang mudah diterima oleh profesional sistem ke pengguna maupun si pembuat sistem. Cara membuat DFT. Langkah yang pertama, kita perlu mengidentifikasi semua kesatuan luar yang akan terlibat pada sistem. Yang kedua, jika sudah, identifikasi seluruh input dan output yang terlibat dengan kesatuan luarnya. Yang ketiga, menggambar diagram konteks. Untuk yang keempat, setelah diagram konteks dibuat, selanjutnya kita perlu menggambar bagian berjenjang dari seluruh proses yang ada pada sistem. Yang kelima, menggambar DFT untuk overview diagram. Tahap ini juga disebut dengan diagram level 0. Dan yang terakhir yaitu menggambar DFT untuk level-level yang lebih lanjut. Untuk jenis-jenis DFT, jenis DFT terdiri dari 3 macam, yaitu DFT level 0 atau context diagram, DFT level 1, dan DFT level 2. DFT level 0 adalah suatu diagram yang terdiri dari suatu metode yang dapat menjelaskan lingkup sistem secara umum. Konteks diagram merupakan bagian dari data flow diagram yang digunakan untuk menetapkan konteks secara batasan-batasan sistem dalam sebuah pemodelan. Berikut contoh diagram konteksnya, bisa kita lihat di gambar 7. Yang kedua, di sini ada DFT level 1, yaitu diagram lanjutan dari konteks diagram atau DFT level 0, di mana proses yang ada di dalam sistem lebih rinci dan lengkap karena proses utama yang dapat dipecah menjadi beberapa subproses dengan fungsi masing-masing. Bisa kita lihat contoh dari DFT level 1 di gambar 2.8. Selanjutnya yaitu ada DFT level 2, yaitu diagram alur data yang merupakan rincian proses dari DFT level 1 yang bertugas untuk mengurangi apa saja proses-proses yang ada dalam lingkup sistem. Berikut contoh dari DFT level 2, bisa kita lihat di gambar 2.9. Untuk DFT, bentuk data flow diagram yang digunakan untuk menggambarkan sistem yaitu ada 2, yaitu diagram alur data fisik DADF dan diagram alur data logika DADL. Untuk contohnya bisa kita lihat
di gambar 2.10 dan juga 2.11. Selanjutnya yaitu Power Designer adalah aplikasi yang digunakan untuk membangun atau merancang sebuah base data melalui R diagram, merancang sistem melalui data flow diagram, serta mampu membuat program aplikasi. Power Designer merupakan aplikasi pemodelan yang dikeluarkan oleh Sybase untuk membangun sebuah sistem informasi yang cepat, terstruktur, dan efektif. Pada Sybase Power Designer, kita dapat melakukan generate database yang semula berupa R diagram atau konseptual data model ke dalam physical data model yang selanjutnya bisa kita gunakan untuk membuat sistem basis data berbasis web. Ada beberapa model dalam Power Designer yang dapat digunakan. Yang pertama ada model persyaratan, Requirement Model atau RQM. Yang kedua ada proses model bisnis atau BPM. Yang ketiga ada model data konseptual atau CDM atau Conceptual Data Model. Yang keempat ada Physical Data Model atau PDM. Yang kelima ada model data logis atau Logical Data Model. Yang keenam ada model likuiditas informasi atau ILM. Yang ketujuh ada Object Oriented Model atau OOM. Dan yang terakhir ada XML Model atau XSM. Untuk langkah-langkah pengerjaan akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya terdapat langkah-langkah pengerjaan DFD dengan menggunakan software Power Designer. Di software ini kita tidak usah menggunakan XAMPP, jadi cukup menggunakan Power Designer saja. Yang pertama kita membuka aplikasi Power Designer-nya, lalu kita klik model. Nah, di sini kita dapat memilih data flow diagram, lalu kita OK. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa membuat sistem informasinya dengan studi kasus yang sudah ditentukan. Di sini saya menggunakan studi kasus penjualan tiket kereta api. Ya, penjualan tiket kereta api ini kita mempunyai 5 entitas, yaitu admin, penumpang, kereta, transaksi, dan reservasi. Di sini kita bisa membuat 5 entitas tadi. 2, 3, 4, 5. Setelah entitasnya sudah terbentuk, maka kita bisa membuat sistem informasinya. Di sini kita bisa menamai entitas-entitas ini dengan nama admin. Yang kedua ada penumpang. Yang ketiga ada kereta. Yang keempat ada transaksi. Dan yang terakhir terdapat reservasi. Setelah 5 entitas ini sudah terbentuk, maka kita bisa memberi sistem informasinya dengan nama penjualan tiket kereta api. Setelah sistem informasinya sudah terbentuk, maka kita dapat memberikan alur atau flow. Sini
berikut ini bisa kita sebut dengan diagram konteks. Setelah data flow-nya sudah terbentuk, kita bisa memberi nama atau keterangan dengan informasi admin, setelah itu kita bisa mengkonten keterangan yang sudah kita beri tadi dengan mengklik Ctrl T, lalu klik konten. Kita bisa memilih dengan nama. Setelah data konteks sudah terbentuk, di sini terdapat input dan output. Seperti contohnya admin, di sini inputnya terdapat data admin dan outputnya terdapat data informasi, dan penumpang terdapat
input data penumpang dan output informasi penumpang dan selanjutnya pada entitas-entitas yang lainnya sama seperti yang sudah saya contohkan. Setelah data konteks sudah terbentuk semua, maka kita bisa dekompos proses ini setelah diklik decompose kita bisa open diagram. Nah, di sini selanjutnya kita lanjut ke proses level 0, pembuatan level 0 dengan menggunakan penambahan proses. Di sini kita bisa memberi nama dengan proses pendataan. Yang kedua, ada proses pemilihan kereta. Dan yang ketiga, terdapat proses pembayaran. Dan yang keempat, terdapat proses administrasi. Dan yang kelima, terdapat proses perincian. Di sini kita bisa membuat alurnya lagi dengan membuat dua alur ya, seperti ini, karena terdapat input dan output setiap entitas.
nama dengan data penumpang, kita munculkan nama yang sudah kita beri tadi. Ini data penumpang. Selanjutnya terdapat data diri, validasi data, lalu peraturan pemilihan kereta, lalu formulir pemilihan kereta, selanjutnya ada informasi data, informasi kereta, selanjutnya ada data kereta, transaksi, selanjutnya ada data reservasi, dan informasi reservasi. Lalu di sini ada perincian informasi
penumpang lalu perincian data penumpang. Setelah data pada level 0 ini sudah terbentuk alurnya, di sini kita bisa menambahkan dengan yang namanya data store, file data store, dengan mengklik ini, data store. Jadi setiap proses itu dikasih data store. Lalu dikasih alur. Di sini alurnya diberi nama atau keterangan disimpan. Kita munculkan. Disimpan. Ya, setelah muncul semua alur datanya, kita bisa decompose dengan cara klik kanan, tool decompose. Kita decompose setiap proses ya. Berikut ini termasuk tampilan dari data flow diagram level 1. Ini tampilan dari data flow diagram level 0. Untuk menuju ke data flow level 1 dengan cara open diagram, kita bisa klik kanan ya. Open diagram. Ya, di sini kita bisa melakukan pengerjaan data flow level 1.
sini kita bisa memberi nama proses dan kita bisa memberi alur datanya. Nama proses di sini ada proses kelengkapan data. Selanjutnya kita memberi nama data flow-nya, alur datanya dengan informasi admin. Lalu kita munculkan, lalu alur data admin, data identitas, lalu pengisian identitas. Di sini file data store-nya kita beri nama file pendataan. Berikut ini tampilan diagram flow diagram level 1 proses kelengkapan data. Selanjutnya ke pemilihan kereta untuk menuju ke level 1. Kita beri sistem informasinya dengan proses validasi. Dan kita beri nama file data store-nya dengan file pemilihan kereta. Lalu kita beri nama alurnya dengan validasi data diri. Kita munculkan, lalu input data diri, lalu proses validasi ke kereta. Kita alur datanya data pemilihan kereta, lalu proses validasi ke kereta kita beri nama informasi pemilihan
Lalu kita beri nama alur datanya pada data store, yaitu disimpan. Berikut ini termasuk tampilan level 1 pada proses validasi. Selanjutnya kita menuju ke proses pembayaran yang sudah dikompos ke level, untuk menuju ke level 1 dengan open diagram. Di sini kita memberi nama prosesnya dan data store-nya. Beri alur. Di sini kita memberi nama alur pemeriksaan kereta. Kita munculkan lalu proses transaksi, informasi kereta, kita memberi nama proses administrasi transaksi. Lalu memberi nama pada file untuk alur datanya untuk ke data store, yaitu disimpan. Dan data store-nya namanya file pembayaran. Berikut ini tampilan level 1 pada proses pembayaran yang sudah didekompos menjadi proses administrasi transaksi. Selanjutnya kita ke proses administrasi. Sini file administrasi. Kita memberi nama proses, yaitu proses pembuatan nota.
Di sini kita memberi nama alurnya, mendapatkan dan cek transaksi. Lalu disimpan. Berikut ini tampilan dari proses administrasi yang sudah didekompos lalu menjadi proses pembuatan nota. Ini merupakan tampilan dari level 1. Selanjutnya yang terakhir ada proses perincian. Kita open diagram, lalu kita beri nama prosesnya. Prosesnya dengan proses perincian reservasi. Lalu kita beri data flow-nya. Sini ada cek data kereta. Lalu memeriksa alur ke data store-nya, disimpan, dan data store-nya yaitu file perincian. Berikut ini merupakan tampilan dari proses perincian yang sudah didekompos menjadi level 1 dengan proses perincian reservasi dengan data store file perincian. Setelah pengerjaan pembuatan data flow diagram di Power Designer ini sudah selesai, kita bisa meng-save data flow-nya ini selanjutnya terdapat hasil dan pembahasan. Terdapat output sistem informasi penjualan tiket kereta api. Adapun output program pada sistem informasi penjualan tiket kereta api adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat sistem informasi penjualan tiket kereta api yang memiliki 5 entitas, yaitu admin, penumpang, kereta, transaksi, dan reservasi, di mana setiap entitas ini memiliki 2 alur, dan 2 alur ini terdapat input dan output. Seperti contoh pada admin ke penjualan tiket kereta api, terdapat input data admin dan output informasi admin. Begitu dengan entitas-entitas yang lainnya. Yang kedua, terdapat printout DFD level 0 sistem informasi penjualan tiket kereta api. Berikut ini tampilannya. Terdapat 5 entitas dan 5 proses. Terdapat proses pendataan, proses pemilihan kereta, proses pembayaran, proses administrasi, dan proses perincian
di mana setiap proses ini terdapat file data store, yaitu seperti proses pendataan, yaitu terdapat file pendataan, file pemilihan kereta, file pembayaran, file administrasi, dan file perincian. Yang ketiga, terdapat printout DFD level 1 dari proses decompose kelengkapan data. Berikut ini, setelah dari level 0 yang didecompose dan open diagram menjadi tampilan yang seperti ini, terdapat proses kelengkapan data dan file data store, file pendataan, dan terdapat dua entitas, yaitu admin dan penumpang. Selanjutnya, yang keempat, printout DFD level 1 dari proses decompose pemilihan kereta menjadi proses validasi, di mana di proses validasi ini memiliki file data store, file pemilihan kereta yang memiliki dua entitas, yaitu penumpang dan kereta. Selanjutnya, terdapat printout DFD level 1 dari proses decompose proses pembayaran menjadi proses administrasi transaksi yang memiliki file pembayaran dan dua entitas. Yang keenam, terdapat printout DFD level 1 proses decompose proses administrasi menjadi proses pembuatan nota dan memiliki file data store, file administrasi, dan memiliki dua entitas, yaitu reservasi dan transaksi. Yang ketujuh, terdapat printout DFD level 1 dari proses decompose proses perincian reservasi menjadi proses perincian reservasi ke admin yang memiliki dua entitas, admin dan reservasi, dan memiliki file data store, yaitu file perincian. Selanjutnya terdapat hasil dan pembahasan. Terdapat output sistem informasi penjualan tiket kereta api. Adapun output program pada sistem informasi penjualan tiket kereta api adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat sistem informasi penjualan tiket kereta api yang memiliki 5 entitas, yaitu admin, penumpang, kereta, transaksi, dan reservasi, di mana setiap entitas ini memiliki 2 alur, dan 2 alur ini terdapat input dan output. Seperti contoh pada admin ke penjualan tiket kereta api, terdapat input data admin dan output informasi admin. Begitu dengan entitas-entitas yang lainnya. Yang kedua, terdapat printout DFD level 0 sistem informasi penjualan tiket kereta api. Berikut ini tampilannya. Terdapat 5 entitas dan 5 proses. Terdapat proses pendataan, proses pemilihan kereta, proses pembayaran, proses administrasi, dan proses perincian, di mana setiap proses ini terdapat file data store, yaitu seperti proses pendataan, yaitu terdapat file pendataan, file pemilihan kereta, file pembayaran, file administrasi, dan file perincian. Yang ketiga, terdapat printout DFD level 1 dari proses decompose kelengkapan data. Berikut ini, setelah dari level 0 yang didecompose dan open diagram menjadi tampilan yang seperti ini, terdapat proses kelengkapan data dan file data store, file pendataan, dan terdapat 2 entitas, yaitu admin dan penumpang.
Selanjutnya yang keempat, print out DFD level 1 dari proses decompose pemilihan kereta menjadi proses validasi, di mana di proses validasi ini memiliki file data store file pemilihan kereta yang memiliki dua entitas, yaitu penumpang dan kereta. Selanjutnya terdapat printout DFD level 1 dari proses decompose proses pembayaran menjadi proses administrasi transaksi yang memiliki file pembayaran dan dua entitas. Yang keenam terdapat printout DFD level 1 proses decompose proses administrasi menjadi proses pembuatan nota dan memiliki file data store file administrasi dan memiliki dua entitas, yaitu reservasi dan transaksi. Yang ketujuh terdapat printout DFD level 1 dari proses decompose proses perincian reservasi menjadi proses perincian reservasi ke admin yang memiliki dua entitas, admin dan reservasi, dan memiliki file data store, yaitu file perincian. Selanjutnya yaitu analisa output. Adapun output program pada DFD sistem penjualan tingkat kereta api adalah sebagai berikut. Analisa output DFD konteks. Jadi pada permasalahan basis data penjualan tiket kereta api didapatkan 5 entitas atau terminator, yaitu admin, penumpang, kereta, transaksi, dan reservasi, serta satu tabel proses yaitu sistem informasi penjualan tiket kereta api. Pada entitas admin terdapat alur data admin dan informasi admin. Entitas penumpang terdapat alur data penumpang dan informasi penumpang. Entitas kereta terdapat alur data kereta dan informasi kereta. Entitas transaksi terdapat alur data transaksi dan informasi transaksi, dan entitas reservasi terdapat alur data reservasi dan informasi reservasi. Analisa output DFD level 0. Diagram konteks kemudian didecompose menjadi DFD level 0. Proses sistem informasi sehingga menjadi 5 entitas luar, yaitu admin, penumpang, kereta, transaksi, dan reservasi. Kemudian ditambah 5 proses, yaitu proses pendataan, proses pemilihan kereta, proses pembayaran, proses administrasi, dan proses perincian, serta 5 data storage, yaitu file data pendataan, file data pemilihan kereta, file data pembayaran, file data administrasi, dan file data perincian. Pada DFD level 0 diberikan aliran entitas luar ke proses dan juga sebaliknya, serta pada proses ke data store. Entitas admin dan penumpang akan memberikan input dan output kepada proses pendataan yang akan menghasilkan informasi yang akan disimpan dalam data storage file data pendataan. Entitas penumpang dan kereta akan memberikan input dan output kepada proses pemilihan kereta yang akan menghasilkan informasi yang akan disimpan dalam data store file data pemilihan kereta. Entitas kereta dan transaksi akan memberikan input dan output kepada proses pembayaran yang akan menghasilkan informasi yang akan disimpan dalam data store file data pembayaran. Entitas transaksi dan reservasi akan memberikan input dan output kepada proses administrasi yang akan menghasilkan informasi yang akan disimpan dalam data store file data administrasi. Entitas reservasi akan memberikan input dan output kepada proses perincian yang akan menghasilkan informasi yang disimpan dalam data store file data perincian. Analisa output DFD level 1 berbeda dengan DFD level 0 yang hanya menggambarkan sistem secara basic dan menjelaskan aliran data dari input sampai output. Pada DFD level 1 menggambarkan aliran data yang lebih kompleks pada setiap prosesnya untuk membentuk file data store dan menggambarkan sistem secara sebagian atau secara seluruhnya secara detail. Pada DFD level 0 kemudian didecompose lagi menjadi DFD level 1 yang terdapat 5 decompose karena pada level 0 terdapat 5 proses, maka dari itu proses akan dilakukan decompose 5 kali, yaitu pada proses kelengkapan data, proses validasi, proses pembayaran, proses pembuatan nota, dan proses reservasi. Pertama, decompose pada proses pendataan terdapat 2 entitas luar admin dan penumpang. Satu proses yaitu hasil kelengkapan data dan satu data store yaitu file data pendataan.
Kedua, decompose pada proses pemilihan kereta terdapat dua entitas luar, yaitu penumpang dan kereta. Satu proses yaitu validasi dan satu data store, yaitu file data pemilihan kereta. Ketiga, decompose pada proses pembayaran terdapat dua entitas luar, yaitu kereta dan transaksi, serta satu proses yaitu hasil administrasi transaksi dan satu data store, yaitu file pembayaran. Keempat, decompose pada proses administrasi terdapat dua entitas luar, yaitu transaksi dan reservasi. Satu proses yaitu hasil pembuatan nota dan satu data store, yaitu file administrasi. Kelima, decompose pada proses perincian terdapat dua entitas luar, yaitu reservasi dan admin. Satu proses yaitu hasil perincian reservasi dan satu data store, yaitu file administrasi. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisa di atas didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, jadi pada permasalahan sistem informasi penjualan tiket kereta api didapatkan 5 entitas, yaitu admin, penumpang, kereta, transaksi, dan reservasi, di mana semua entitas tersebut memiliki hubungan timbal balik yang saling melengkapi. Yang kedua, setelah dikomposisikan akan terbentuk proses-proses yang lebih rinci dari sistem informasi penjualan tiket kereta api disebut DFD level 0. Terdapat proses-proses yang muncul untuk menjelaskan secara rinci dan diagram konteks sehingga menghasilkan 5 proses, yaitu proses pendataan, proses pemilihan kereta, proses pembayaran, proses administrasi, dan proses perincian. Dan terdapat 5 file data store, yaitu 5 data pendataan, file data pemilihan kereta, file data pembayaran, file data administrasi, dan file data perincian. Dari hasil output modul 2 ini dihasilkan diagram konteks DFD level 0 dan DFD level 1, di mana diagram konteks pada sistem informasi penjualan tiket kereta api berisikan hubungan timbal balik di mana terdapat 5 entitas tersebut terdiri 10 alur. Pada entitas admin terdapat alur data admin dan informasi admin. Entitas penumpang terdapat alur data penumpang dan informasi penumpang. Entitas kereta terdapat alur data kereta dan informasi kereta. Entitas transaksi terdapat alur data transaksi dan informasi transaksi. Dan entitas reservasi terdapat alur data reservasi dan informasi reservasi. Saran yang diberikan pada laporan modul 2 ini adalah: 1. Diberikan langkah-langkah praktikum DFD level 1 secara lengkap di dalam modul. Kedua, sebaiknya praktikan memahami secara detail tentang masing-masing kegunaan dari bagian power design proses analis. Ketiga, diharapkan penjelasan saat praktik disampaikan secara jelas. Keempat, diharapkan komputer disediakan lebih banyak. Yang kelima, diharapkan ada pengecekan dari modul sebelumnya sudah relevan atau belum dengan DFD yang dibuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.